Salam bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang akan mengikuti ibadah pertangyangan daerah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari buku Ende nomor 724 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertangyangan daerah minggu ini tertulis dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah."
Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 802 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah pertangyangan daerah kita saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 dimulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudara atau kaum keluarga atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apapun untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, orang Batak terkenal dengan istilah pertamueon.
Macai terbarita do halak Batak taringok tu partamueon di Parnguluon si Ganupari. Terkhusus jika ada pesta, kegiatan-kegiatan pesta, dan bahkan itu benar-benar dipersiapkan jauh sebelumnya. Itu sebabnya sering diberikan undangan. Itu martiting marhiti-hiti gokon dohok jojo. Artinya itulah persiapan bagi orang Batak untuk mengundang orang yang mau datang ke pestanya. Ima hataridan nabuas halak Batak martamue. Jala maila do hasuhuton muluadong nahurang sikop diaka tamue naniotangna. Malu apabila para tamu kekurangan makanan, kekurangan minuman atau lainnya. Makanya sebagai tuan rumah dalam pesta, orang Batak selalu memberikan yang terbaik. Demikian dalam nas kita saat ini, dalam Evangelium Lukas ini, yang dikenal dengan Injil sosial, yang menekankan hidup yang solider, menekankan kepedulian terhadap sesama, secara khusus kepada kaum miskin atau yang terpinggirkan, sebagai wujud nyata kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Melalui nats kita ini, tentu ini sebagai tanda kasih Allah kepada manusia di dalam kehidupan manusia. Artinya bahwa nats ini memperlihatkan keberpihakan Allah kepada penderitaan umat manusia dengan berbagai realitas kehidupan yang dihadapinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagi orang Yahudi untuk mengundang seseorang ke jamuan makan, jamuan malam, ke pesta, itu adalah suatu kebiasaan atau itu adalah suatu tradisi. Tetapi namun demikian, yang bersangkut paut dengan ada istiadat, sesungguhnya mereka juga ingin memperlihatkan tanda status sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tanda status ini parsaoran manang status sosial ekonomi do. Molo di halak Yahudi mangotang tu pesta. Ya, mereka bangga ketika pejabat, ketika orang kaya, ketika orang terhormat menghadiri pesta dari tuan rumah. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan pemahaman kepada orang banyak yang hadir pada saat itu, kepada orang yang mau mendengar, bahwa untuk mengundang seseorang ke pesta tidak dilatar belakangi oleh keberadaan status sosial seseorang, tetapi harus berangkat dari hidup kasih, hidup yang memberi. Jadi ikon borhat sian ngulu namar panarihon tudongat do sopola makirim balosna. Jadi kalau mengundang orang itu titik berangkatnya harus ala ninani ojarni ngulu namar panarihon do, bukan mencari sesuatu
kebanggaan pribadi, tetapi harus didorong oleh kepedulian kepada sesama. Itu sebabnya Yesus memberikan pengajaran tersebut. Isedo, siapa sesungguhnya yang harus diundang dalam pesta bagi orang Yahudi? Artinya ada pesan yang harus diimani, ada pesan yang harus dilakukan, ada penekanan bahwa hal mengundang harus menjadi suatu tanggung jawab untuk peduli kepada sesama. Jadi mangodol ho bohado hita patuduho tugas doho tanggung jawab ta laho marpanari honon tuak kadongan nama karikoton. Jadi Yesus mau mengatakan untuk mengundang seseorang ke pesta harus diutamakan orang-orang yang membutuhkan. Harus diutamakan orang-orang yang marginal, yang terpinggirkan. Karena dengan melakukan hal demikianlah akan kita temukan hidup yang sesungguhnya. Hidup yang benar. Alanina mangulahu songonido gabe jupang mangulu dihita imangulu namaripola. Itu sebabnya Winston Churchill mengatakan bahwa kita hidup dari apa yang kita peroleh. Namun kita membuat kehidupan dari apa yang kita berikan. Asamar lapata ngolu taon totu ikotubu ngolu namar panarihon dohot marpangalaho nadinggan. Dan juga hasil penelitian Stephen Post dan Jill Newmark dalam bukunya Why Good Things Happen to Good People. Mengapa hal-hal yang baik terjadi dalam diri orang yang baik? Di mana penelitian selama 25 tahun tentang bagaimana hal memberi telah mengubah kehidupan seseorang secara signifikan. Oleh sebab itu dia berani menyimpulkan bahwa orang-orang yang suka memberi ternyata memiliki kesehatan fisik dan mental yang jauh lebih baik dibanding orang-orang yang pelit. Jadi Stephen Post mengatakan dan Jill Newmark bahwa ketika orang gemar memberi, dapat dipastikan bahwa kesehatan fisik dan mentalnya jauh lebih baik dari orang yang pelit. Jadi melo makulit kita berarti agak kurang sehat do fisik ta, do mental ta. Ale melo gergir kita marsi lehon-lehon, jupak kita ma hahipason ni pamatang ta, do hahipason ni partodiota. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kalau memang kita mau jujur, masih sering kita temukan orang yang lebih gemar menerima daripada memberi. Padahal sesungguhnya jauh lebih berbahagia kalau kita memberi. Karena memberi memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, jauh lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh sebab itu, marilah kita menghidupi, mengimani, menjadi bagian atau gaya hidup kita sehari-hari untuk semakin peduli kepada sesama.
Dan mari kita menjauhkan hidup yang menyatakan berikan kepada saya, maka akan kuberikan kepadamu. Dan apabila kita melakukan jamuan-jamuan apapun, mari kita menghindari, menjauhkan diri untuk mencari hidup yang mencari kemuliaan atau kehormatan. Asa marsangap guar huninna daung. Alai molotaulahu sada ulaun pesta jamuan-jamuan. Marilah kita mengundang orang-orang yang membutuhkannya. Asa marsangap guar nitu hatta. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui nats ini jelas dikatakan, marilah kita hidup semakin peduli kepada sesama, dan marilah kita semakin gemar memberi kepada orang yang membutuhkannya, agar sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera menjadi milik kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami hidup di dalam aturan-Mu, di dalam firman-Mu, yang mengajarkan kami agar semakin gemar memberi dan peduli kepada sesama. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu kami dapat melakukannya, sehingga hidup kami tetap di dalam sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati segala pekerjaannya, aktivitasnya, dan seluruh pekerjaannya kiranya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka Tuhan kuatkan, bagi yang berpengharapan Tuhan berikan harapan-harapan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 716 ayat 1 sampai ayat 2. Dan kita mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian.